dan kemudian menjalin ukhuwah sesama umat Islam, dengan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Nah, zakat ini disyariatkan di tahun keberapa? Ternyata disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah ini adalah tahun membangun peradaban, tahun membangun sebuah negeri. Sehingga syariat yang turun di tahun kedua Hijriah itu sifatnya untuk membangun sebuah negeri, sebuah peradaban, sebuah negara yang kuat. Nah, zakat salah satu syariat yang disyariatkan di tahun itu. Baik, pemirsa sekalian, pertama-tama perlu kita tahu dulu tentang zakat. Pembagiannya dulu, yaitu zakat fitrah dan zakat mal secara umum. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah fungsinya adalah mensucikan jiwa. Adapun zakat mal ini fungsinya adalah mensucikan harta. Pemirsa sekalian, dan ini terkait masalah kewajiban zakat ya. Zakat ini kewajibannya untuk siapa? Maka dalam hal ini para ulama khilaf, tak pilihkan saja. Ini untuk semua muslim, tidak harus balik. Bahkan orang gila pun mereka wajib menunaikan zakat ketika ada uang. Jadi yang menunaikan nanti walinya. Kenapa demikian? Karena sifat zakat ini adalah hak orang lain. Jadi hak orang lain harus diberikan. Itu kurang lebih begitu. Walaupun dalam hal ini memang ada khilaf. Terus kemudian teman-teman sekalian, zakat fitrah ini kapan ditunaikan? Kita sudah tahu semuanya. Zakat fitrah ini ditunaikan ketika malam takbiran, itu baru wajib sebenarnya. Jadi ketika malam pertama tanggal 1 Syawal, yaitu berarti berakhirnya bulan Ramadan dengan tenggelamnya matahari. Nah, di situ disyariatkannya zakat fitrah dan berakhir ketika sang khatib khutbah Id itu naik mimbar, begitu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i bisa ditakjil di awal-awal Ramadan, itu enggak masalah. Adapun takarannya seperti yang kita tahu adalah satu sok itu 4 mud. 4 mud itu beda-beda, mud negeri sana negeri sini beda-beda. Saya pribadi pernah pinjem takaran mud yang ada di Madinah sana, Madinah Munawwarah, teman beli begitu, yang sanadnya sampai ke sahabat mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan itu ternyata ketika saya takar 4 mud begitu, saya timbang itu ketemunya 2,5 kilo kurang sedikit gitu. Jadi 2,5 kilo sudah bisa. Nanti kalau takarannya beda mungkin bisa sampai 3 kilo atau mungkin bahkan lebih. Jadi kurang lebih begitu. Dan itu untuk takaran bahan pokok ya. Jadi kalau di Indonesia sini berarti beras, kita tidak makan gandum begitu. Itu pertama. Adapun zakat mal secara umum itu ditunaikan setiap tahun, tapi harus memenuhi 2 syarat pemirsa sekalian. Pertama, harta itu harus mencapai nisab. Nisab itu apa? Batas minimal yang ditetapkan oleh syariat, yaitu ukurannya 85 gram emas menurut pendapat mayoritas ulama begitu. Jadi dirupiahkan, dikira-kira sendiri, sekarang 1 gram itu sekitar 1.500.000 ya kalau nggak salah. Nah, ini harta ini nggak boleh goyang begitu ya selama setahun. Nanti kalau udah lewat setahun baru dikeluarkan 2,5%. Ambil contoh sederhana aja. Misal kita punya uang 1M di bulan Muharram misalnya begitu ya. Karena kita ada pemasukan setiap bulannya atau mungkin ada proyek-proyek lain begitu, dan kita juga ada pengeluaran misalnya, maka harta ini akan naik turun dari 1M. Misalnya kita awali ya 1M dari bulan Muharram. Jadi pernah naik 2M, pernah turun 500 juta minimal begitu. Terus naik lagi. Nah, tiba bulan Muharram lagi ternyata sudah menjadi 3M. Nah, ini yang dikeluarkan 2,5% yang mana? Apakah 1M di awal atau 3M di akhir, atau 2,5% dari 500 juta yang pernah turun di angka itu karena mungkin banyak pengeluaran.
Maka dalam ini saya pilihkan aja ya menurut pendapat mayoritas para ulama itu di angka terkecil. Jadi kalau kita terbiasa menyimpan uang di bank, cukup lihat saldo yang paling kecil. Nah itu nanti diambilkan dari situ 2,5% untuk zakat mal. Jadi secara sederhana penghitungannya begitu pemirsa Al-Kalam semuanya. Tak kira cukup, mudah-mudahan puasa antum semuanya diterima oleh Allah SWT. Mabrur semuanya, Masya Allah. Man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.